Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, dalam bukunya Kritik der Reinen Vernunft pernah berkata bahwasanya moralitas yang sebenarnya itu moralitas yang dilakukan pada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azimulki dari MAN 1 Ciamis. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran panitia, pada Kemendikbud dan Puspresnas yang telah dengan konsisten dan optimis mengadakan LDB ini di tengah pandemi corona yang sangat mewabah ini, yang tentunya sangat bermanfaat untuk melatih daya berpikir kritis SMA menghadapi masalah-masalah faktual dewasa ini. Dewan juri yang terhormat, selaku pembicara pemerintah, saya sangat menyetujui mosi kita kali ini. Mosi dengan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya sangat menyetujui sekali mosi kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Sebelumnya izinkan saya membawa pembicaraan kita ini ke ranah akademik, konseptual, supaya menghasilkan pembicaraan yang produktif dan inovatif tentunya. Yang pertama saya ingin menunjukkan definisi, dilanjutkan dengan argumentasi. Yang pertama-tama definisi. Dari mosi kita kali ini dapat kita tarik 4 kata kunci, yaitu korupsi, seleksi, integrasi, dan kejujuran. Yang pertama, apa itu korupsi? Menurut Wikipedia, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan pejabat untuk kebutuhannya sendiri. Kemudian seleksi. Menurut Wikipedia, seleksi merupakan suatu penyaringan anggota dengan tujuan tertentu. Dilanjutkan integritas. Menurut Wikipedia, merupakan konsistensi atau keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai dan prinsip. Kemudian kejujuran, yaitu sikap seorang berupa tindakan ataupun ucapan sesuai dengan keadaannya. Dewan juri yang terhormat, bisa kita lihat dari definisi tersebut, latar belakang diadakannya mosi ini ialah dikhawatirkan keadaan negara yang tingkat korupsinya tinggi, yaitu salah satu penyegahannya lewat pendidikan dengan seleksi mahasiswa, yaitu indeks integrasi sekolah dan kejujuran siswa. Saya sangat setuju dengan mosi ini karena dapat kita buktikan menurut Dr. Ulul Albab dalam bukunya A to Z Korupsi, bahwasannya dengan memberantas korupsi harus dari pangkalnya, yaitu dari anak-anak penerus bangsa lewat pendidikan itu sendiri. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan lewat pendidikan formal, lewat sekolah, dan sebagainya. Hal ini juga dikemukakan oleh seorang filsuf dan akademik dari Brazil bernama Paulo Freire, bahwasanya esensi pendidikan itu sendiri ialah pembebasan. Pembebasan di sini mengacu pada pembebasan moralitas, pembebasan dari ketidakadilan, serta pembebasan dari korupsi. Jadi dengan adanya pendidikan diharapkan keadaan bangsa tersebut dapat diperbaiki oleh calon-calon penerus bangsa itu sendiri. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 seputar tujuan dari pendidikan, yaitu untuk mengasah kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bagaimana mungkin bangsa yang melakukan korupsi di bangsa yang bermartabat? Kita harus mengakhiri korupsi ini dengan cara mengadakan pendidikan yang jujur dan sekolah yang terintegritas itu sendiri. Kiranya saya belum puas dengan argumentasi yang saya berikan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya membawa masalah ini pada ranah filosofis berupa gagasan dari Plato dalam bukunya Politeia seputar pendidikan calon pejabat yang ideal. Menurut Plato dalam bukunya Politeia tersebut, pejabat yang ideal adalah pejabat yang dididik selama minimal 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwasannya institusi pendidikan sangat berperan penting dalam menentukan pejabat yang tentunya memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan oleh riset seorang sosiolog dari Amerika, Charles H. Horton, pada tahun 1980-an, bahwasannya pendidikan sekunder atau bisa sebut dengan sekolah memegang peranan penting nomor 2 setelah sosialisasi primer yang dilakukan oleh keluarga.
keluarga menghasilkan moralitas tertanam dalam siswa 50%, sedangkan sekolah sebanyak 35%. Hal ini sangat membuktikan bahwasannya dengan pendidikan yang jujur dan terintegritasnya sekolah sangat mampu untuk mengurangi negara yang korupsi. Kiranya memang sudah demikian kebijakan yang harusnya diambil, dan saya sangat menyetujui kebijakan tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Sekian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.